Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas bisa tahu warna angin. Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zolim. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. Apa alasanmu? Tanya balik gubernur. Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati, ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran. Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu. Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami kesini Abu Nawas, kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, ungkap para sastrawan. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu Abu Nawas, kata gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku.
Baik Gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. Hei Abu Jahil, apa kabar? Tanya sahabatnya. Kabar baik, lama kita tak bertemu, balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang, pinta Abu Jahil. Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang, jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya, pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku. Abu Nawas pun menjawab, ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat. Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap. Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit.
Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah kocak Abu Nawas menjadi dukun. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas adalah seorang bujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah sosok ulama besar dan karismatik serta sangat terkenal akan kecerdasannya. Dikisahkan, tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap raja dan mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja raja sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah tidak mempercayai Tuhan, kata Abu Dahi meyakinkan orang. Dalam waktu singkat, rakyat akan membencinya, kata Abu Dahi dalam hati. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut. Setelah mendengar dirinya kini terkenal sebagai dukun, ia langsung mencari akal. "Jadi apa yang kalian minta dariku?"
Tanya Abu Nawas pada mereka. Bermacam-macam permintaan diutarakan orang. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberi beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kepada kami tidak? Desak mereka. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan. Datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu pada kalian, kata Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu gembira menerima janji Abu Nawas. Tepat tengah malam, orang-orang itu sudah berbondong-bondong datang. Abu Nawas duduk bersila di ruang tamu. Satu persatu orang maju menghadap Abu Nawas yang berlagak dukun. Lalu ia menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya, Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kali itu batu pemberian arwah nenek moyangnya untuk jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rejeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti kubagikan, jelas Abu Nawas lantang. Dengan gaya yang sok dukun beneran, Abu Nawas benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, hadirin, tidak lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas lagi. Memanfaatkannya bagaimana Pak Dukun Abu? Tanya mereka penasaran. Datangi dia dan lemparkan batu itu kepadanya, lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya, yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya, jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Bergembiralah orang-orang itu, kerikil hitam di tangan lalu digenggam erat-erat. Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas terus saja berpikir siapa yang memfitnah dirinya menjadi dukun. Ia mondar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan kuberi pelajaran, barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hati. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang padanya. Tentu saja Abu Nawas menolak, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapat uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hanya menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang emas setiap harinya sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hatinya makin panas. Kurang ajar, maksudku menfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan baginda raja. Kok malah menjadi kaya, geram Abu Dahi dalam hati. Lalu timbullah pikiran liciknya. Aku juga bisa melakukannya, kekayaan akan kuambil alih, katanya pula. Kemudian, ia memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung, guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dan menyambut mereka dengan senyum berkepanjangan. Namun betapa terkejutnya lelaki jahat itu ketika secara bersamaan orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi, disertai dengan permintaan.
Aku ingin kaya, aku ingin kebal, saya ingin gagah dan tampan, teriak mereka. Ya, 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 sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu. Ia langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Tapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir. Mengapa orang-orang itu melemparinya? Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecut. Ia bukan senang melihat Menteri Abu Dahi dilempari batu, tapi ia hanya ingin menyadarkan sifat buruk si Abu Dahi itu. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana," ucap Abu Jahal.
Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar, orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan.
Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu mengocok perut. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa saja dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas. Kala itu tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Hal itu membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Sedangkan untuk makan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, kata Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti, entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuknya. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat soleha, uji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri. Ia lupa jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. Kenapa kamu menangis, wahai istriku? Tanya Abu Nawas khawatir. Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini.
Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri sembari mengusap air matanya. Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis wahai suamiku?" tanya istri keheranan. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali.